Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal pendahuluan yang terdapat di modul 2. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu di Start Database, CMD-nya. Kemudian ketikkan SQL plus System, dan masukkan passwordnya, dan kemudian adalah konekkan ke user yang telah saya buat di modul 1 kemarin. Kemudian untuk yang pertama yaitu dalam memasukkan data-data ke dalam tabel yang telah saya buat, yaitu terdapat tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel kurir, tabel produk, tabel pemesanan, kategori, dan tabel detail pemesanan. Yang pertama yaitu adalah kita masukkan data ke dalam tabel pegawai. Di sini menggunakan perintah insert all, yang dimana kita dapat menginputkan langsung banyak data sekaligus ke dalam tabel. Nah, kemudian kita ketikkan into, kemudian nama tabelnya, dan diikuti atribut-atribut yang dimiliki oleh tabel pegawai. Di sini tabel pegawai memiliki atribut ID pegawai, kemudian ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian di value yaitu adalah atribut di atas diisi dengan fil-fil yang telah saya masukkan. Yang pertama yaitu adalah ini adalah untuk ID pegawai, kemudian bejo adalah nama depan, subbejo untuk nama belakang, dan tanggal lahirnya ini itu menggunakan format due date, kemudian diikuti oleh tanggalnya, dan formatnya yaitu adalah di sini menggunakan hari, bulan, dan tahun. Kemudian bobo ini untuk alamatnya 69198, untuk kode posnya dan nomor teleponnya adalah 123456789. Untuk data-data berikutnya itu sama seperti data sebelumnya, namun di sini ID pegawainya itu harus berbeda. Nah, kemudian setelah kita buat query-nya untuk masukkan data tersebut, kita ketikkan perintah select one from dual. Nah, dan akan berhasil membuat row-nya. Kemudian kita memasukkan data ke dalam tabel pelanggan, masih menggunakan perintah insert all, dan into kemudian nama tabelnya, kemudian diikuti atributnya yaitu ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Untuk value-nya, untuk isinya yaitu terdapat 1 untuk ID pelanggan, Tommy untuk nama depan, Maulana nama belakang. Format tanggalnya pun sama, yaitu tanggal lahirnya adalah menggunakan due date, dan diikuti tanggalnya, formatnya yaitu adalah hari, bulan, dan tahun. Kemudian alamatnya adalah Lombok, kode posnya adalah 6919, dan nomor teleponnya adalah 123456789. Untuk data-data berikutnya mengikuti seperti di atas, sama persis, cuma cara pengisiannya sama, cuma ID-nya itu harus berbeda. Kemudian jangan lupa di select one from dual. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel kurir. Di sini tabel kurir memiliki atribut ID kurir, nama perusahaan, dan nomor telepon. Untuk value-nya yaitu adalah 1 untuk ID kurirnya, Indomaret untuk nama perusahaan, nomor teleponnya adalah 123456789. Untuk data-data berikutnya yang dimasukkan sama seperti halnya sebelumnya perintahnya, kemudian diikuti oleh select satu from dual. Kemudian tabel pemasok, kita inputkan data ke dalam tabel pemasok, masih menggunakan perintah insert all, dan into
nama tabel, kemudian diikuti atributnya yaitu ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Untuk value-nya sendiri yaitu adalah terdapat ada 1 untuk ID pemasok, distri nomor untuk nama perusahaan, Lombok untuk alamatnya 61909 untuk kode pos, dan nomor teleponnya itu adalah 123456789. Untuk data-data berikut yang akan dimasukkan berikutnya yaitu sama menggunakan cara pengisiannya sama seperti yang di atas, kemudian diikuti oleh select 1 from 12. Nah, untuk di tabel kategori di sini kita menggunakan perintah insert satu persatu, jadi tidak bisa langsung menginputkan banyak data. Di sini kita menggunakan perintah insert input data untuk satu persatu. Di sini menggunakan perintah insert into, jadi tidak ada all. Jadi insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian diikuti atribut ID kategori dan nama kategori. Untuk value-nya yaitu adalah 1 dan juga nama kategorinya yaitu adalah makanan. Untuk berikutnya, untuk data berikutnya yang akan diinputkan dalam tabel kategori pun juga sama, menggunakan perintah insert into dan nama tabelnya dan seterusnya. Kemudian untuk menginputkan data ke dalam tabel produk, kita kembali lagi menggunakan insert all, perintah insert all, kemudian into nama tabelnya diikuti dengan atribut ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Nah, di sini terdapat 4ID yaitu adalah ID pemasok dan ID kategori. Nah, di sini pertama yaitu 1 untuk ID produknya, untuk value-nya. Kemudian untuk ID pemasok dan ID kategori sesuaikan dengan ID yang telah kita buat di dalam tabel sebelumnya, data-data di dalam tabel sebelumnya. Di sini menggunakan ID pemasok 1 dan ID kategori 1. Untuk nama produknya itu adalah Indomie, harga satuannya adalah 2.500 dan stok produknya adalah 50. Untuk data berikutnya diinputkan adalah sesuai, cara pengisiannya pun juga sama. Cuma jangan lupa untuk ID pemasok dan ID kategori telah ada datanya di dalam tabel tersebut. Kemudian diikuti oleh select 1 from 12. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel pemesanan. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert lagi, kemudian into. Nama tabelnya di sini terdapat atributnya diikuti atribut ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan harga total. Untuk value-nya pun cara pengisiannya sama seperti halnya di tabel produk. Di sini terdapat ada ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir. Di sini ID pelanggan, pegawai, dan kurir berperan sebagai 4ID. Jadi untuk penginputannya itu data itu harus sudah ada datanya. Untuk penginputan ID pelanggan, ID pegawai, dan ID kurir harus sudah ada datanya. Nah, di sini saya mengambil contoh satu. Untuk ID pemesanannya yaitu adalah 1, ID pelanggannya 1, ID pegawai 1, ID kurir 1. Tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman yaitu menggunakan format to date yang diikuti oleh tanggalnya, kemudian adalah format tanggalnya, hari, bulan, dan tahun. Kemudian alamat pengirimannya adalah Bobo dan harga totalnya adalah 6.000. Nah, untuk pengisian data berikutnya itu sama dengan pengisian data sebelumnya. Mengikuti saja, kemudian select 1 from 12 untuk akhir-akhirnya. Kemudian menginputkan data ke dalam tabel di tabel pemesanan. Di sini terdapat ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan diskon. Di sini di detail pemesanan tidak memiliki sebuah primary key, hanya ada 4key yaitu ada ID produk dan ID pemesanan. Jadi kita dapat menginputkan ke dalam tabel di dalam pemesanan jika kita telah menginputkan ID produk dan ID pemesanan. Di sini ID produknya adalah 1, ID pemesanannya adalah 1. Dan saya ambil kemudian jumlahnya 1 dan diskonnya adalah 10. Untuk pengisian data berikutnya yaitu sama seperti sebelumnya, kemudian di select 1 from 12. Nah, untuk cek, pertama untuk mengecek apakah data tersebut telah masuk, kita gunakan perintah select bintang from
pegawai. Saya menggunakan tabel pegawai 06943. Nah, di sini telah terlihat data-datanya telah masuk. Datanya telah masuk. Kemudian biar tidak peraturan seperti ini, agar teratur, kita gunakan perintah set line size agar teratur seperti ini hasilnya. Kemudian kita update data. Nah, kita update data di tabel pegawai. Pertama kita set terlebih dahulu. Set terlebih dahulu adalah atribut mana yang akan diganti. Di sini ada nama depan dan nama belakang yang akan diganti. Nah, untuk nama depannya yaitu adalah di sini diganti Kim, nama belakangnya diganti Jisoo. Dan di mana primary key-nya, yaitu di mana data tersebut itu yang akan diganti, yaitu di sini sebagai primary key-nya adalah 1. Jadi dalam data nomor 1 itu yang akan diubah nantinya. Kemudian update lagi di set. Kemudian di set ada nama depan dan nama belakang. Nama depannya yang diganti adalah Lee dan nama belakangnya diganti Kurniawan. Yaitu di mana terdapat di ID pegawai nomor 2. Kemudian kita cek apakah data tersebut telah berubah. Untuk yang pertama, data pertama yaitu adalah kita ganti sebagai Kim Jisoo, nama depannya adalah Kim dan nama belakangnya adalah Jisoo. Nah, ini di sini data pertama telah berubah jadi Kim Jisoo. Kemudian untuk data di ID pegawai kedua jadi Lee Kurniawan. Nama depannya telah berubah menjadi Lee dan nama belakangnya menjadi Kurniawan. Nah, kemudian kita lihat di tabel pemesanan apakah telah masuk dananya, yaitu nama gunakan perintah select bintang from detail pemesanan. Kemudian nah di sini datanya telah masuk semua, yaitu 1 2 3 4 5 sesuai dengan yang telah kita inputkan tadi di atas. Kemudian kita coba hapus delete from detail pemesanan, yaitu hapus dari detail pemesanan, tabel detail pemesanan, di mana yang dihapus adalah ID produk nomor 4. Jadi adalah ID produk nomor 4 ini akan terhapus. Kemudian delete from detail pemesanan lagi, di mana yang dihapus adalah ID produk nomor 5. Jadi ID produk nomor 5 ini akan terhapus. Nah, kemudian kita cek apakah benar data tersebut telah terhapus. Kita gunakan perintah select lagi. Nah, benar, ternyata di sini ID produk keempat dan kelima telah terhapus. Tersisa ID produk 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah kita select data. Jadi ini data semuanya yang akan kita munculkan, yaitu hanya kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir yang terdapat di tabel pegawai. Nah, di mana nama depannya itu mengandung huruf A, nama belakangnya mengandung huruf E, kemudian dan ID pegawainya kurang dari 5. Nah, dari data yang telah kita masukkan ini telah ditemukan hasilnya adalah kode posnya adalah 6916, alamatnya Sidoarjo, nomor teleponnya adalah 345678912, tanggal lahirnya 8 Januari 1995. Jadi data yang di sini itu pasti memiliki nama depan yang dapat nilai A, terdapat huruf A-nya, nama belakang yang terdapat huruf E-nya, dan ID pegawainya kurang dari 5. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.